Tuhan. Pagi hari ini, mari puji Dia, angkat setiap pujian penyembahan kita. Percaya, waktu kita memuji Tuhan, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Amin. Siap memuji Tuhan lebih semangat lagi? Yang siap, mari tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Amin. Angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan aku. Angkatkan doamu. Tak perlu berkuasa. Gerakkan hatimu. Kesaksian, saya percaya kesaksian ini akan memberikan kekuatan dan memberkati kita. Mari berdoa. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Semua sehat? Amin. Puji Tuhan. Semua dalam lindungan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Regi Christian, ya, dari Surabaya, GPI Rehoboth yang melayani pagi hari ini. Saya juga jemaat di GPI Rehoboth yang di Surabaya. Saya akan membagikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Siap untuk mendengarkan? Amin. Ya, yang siap mendengarkan bisa tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya menceritakan bahwa kehidupan kita itu tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Bahwa kehidupan sehari-hari kita itu tidak lepas dari pantauan Tuhan.
Karena Tuhan itu selalu melindungi kita, selalu memberikan pertolongan. Dan semasa pandemi 2 tahun ini, dalam kehidupan keluarga saya cerita dulu keluarga saya, semuanya pekerja, ya, pekerja yang ikut orang, ikut orang. Saya sebagai marketing di produk kecantikan, khususnya rambut, salon, gitu ya. Dan istri saya orang salon, ya. Semasa pandemi ini sangat membuat kalau kita tidak dekat dengan Tuhan atau kita jauh dari Tuhan, itu terasa hidup itu berat semasa pandemi. Dan saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu di masa-masa pandemi itu sungguh luar biasa. Ketika kita dekat dan melekat kepada Tuhan, janji Tuhan tidak pernah terlambat buat menolong kami. Saya semasa pandemi ini ada banyak hal yang Tuhan tunjukkan dalam pekerjaan saya. Ya, semasa pandemi ini kalau dunia salon seperti kehidupan juga, kita bersatuan dengan seorang itu dibatasi betul ya. Jadi salon itu banyak yang tutup. Dan produk saya itu harus masuk ke salon. Salon itu tutup. Gimana? Mau dapat pemasukan gimana? Mau gimana? Jadi tapi Tuhan itu bekerja luar biasa. Tuhan itu kalau bekerja benar-benar mendatangkan kebaikan, itu saya sudah memberikan. Amin. Dan di masa pandemi itu saya cuma bisa bersyukur sama Tuhan. Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya selalu bersyukur Tuhan. Dan poinnya dalam masa pandemi itu istri saya diberhentikan, dirumahkan. Banyak kan masa pandemi yang berhubungan dengan pekerjaan jasa yang bersentuhan dengan kita semua, di stop, diberhentikan. Istri saya diberhentikan. Jadi harusnya 2 bekerja semua, sekarang penghasilannya tinggal 1, saya yang menjadi tulang punggung. Dan itulah yang saya akan saksikan bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan yang sungguh luar biasa. Selama pandemi saya bekerja, saya lakukan bagiannya, saya lakukan tugas bagian saya percayakan kehidupan keluarga saya kepada Tuhan dan sepenuhnya. Tapi Tuhan berdoa, amin. Gimana tidak? Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Karena apa? Tuhan itu bekerja sangat luar biasa. Ketika saya tidak ada penjualan, tapi ya puji Tuhan, tidak pernah kekurangan di dalam Tuhan. Ya, dan singkat cerita sampai masa pandemi itu ya, 3 yang pertama kan berat sekali ya, benar-benar di lockdown itu 3-4 bulan itu sepi, nggak ada pendapatan sama sekali. Tapi saya bersyukur. Tapi mulai bulan 5 ada penjualan. Sekarang mulai sudah dibuka. Tapi hanya dibatasi waktunya. Nah, saya bekerja, lakukan bagian saya kunjungi dengan sungguh-sungguh, saya lakukan bagiannya dengan tekun. Saya datangi setiap salon, termasuk wilayah Jombang. Jombang juga wilayah saya, Jombang, Kediri, Pare, sampai Blitar, ya. Dan saya datangi dengan setia, ternyata Tuhan itu melihat setiap orang yang juga yang setia, yang sudah Tuhan percaya. Nah, saya tekuni dan sampai bulan ke-6 masih pandemi, bisa tutup target, luar biasa. Nah, kalau enggak pertolongan Tuhan, enggak mungkin. Orang mau datang ke salon aja takut kok. Tapi kenapa ya? Kok bisa tutup target? Saya percaya bahwa Tuhan ketika kita melekat, Tuhan juga perhitungkan. Kalau kita dekat sama Tuhan, nggak mungkin kita akan diberikan kekurangan. Tapi Tuhan pasti pihak berikan jalur pertolongan yang lain-lain. Nah, singkat cerita sampai itu bulan 7 sampai detik ini saya masih bisa tutup target untuk menghidupi keluarga saya. Dan sampai detik ini istri saya hanya menjadi
sekarang ibu rumah tangga yang ya menjadi rumah tangga yang baik, ya. Bagiannya melakukan menyiapkan makanan. Tadinya selama bekerja ya udah nggak ada yang nyapu, berangkat masing-masing. Jadi sekarang saya bersyukur di masa pandemi ini banyak hal yang Tuhan kecil, walaupun kecil Tuhan kerjakan, saya tetap bersyukur karena itu adalah hal yang terbaik. Karena itu yang menjadikan Tuhan semakin berkuasa atas hidup kita ketika kita percaya dan melekat kepada Tuhan. Dan janji Tuhan nggak pernah terlambat. Sampai sekarang pun, sampai pandemi ini, sampai Omikron, bahkan tetap sampai tutup target. Yang itu yang saya di luar pikiran saya. Karena sekarang ini kalau lihat ya mulai membaik dan semakin membaik. Dan selama pandemi, jackpot yang saya harus kejar pun kayaknya di sebelum pandemi susah sekali, tapi di masa pandemi kok bisa gitu. Anehnya di situ, kalau nggak kerjanya Tuhan. Dan saya selalu bersyukur, saya hanya pegang ayat 1 di Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Tuhan itu pasti akan meluputkan segala sesuatunya. Nah, itu yang saya pegang dalam setiap kehidupan saya. Ketika masa-masa yang sekarang ini, saya pegang bahwa ketika kita melekat Tuhan, pasti Tuhan berikan pertolongan yang terbaik. Saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah melepaskan kelemahan kita. Tuhan pasti tolong kelemahan kita. Tuhan pasti akan mampukan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya di tempat ini tetap melekat sama Tuhan, jangan pernah tinggalkan kondisi apapun, kerjakan bagian saudara. Biarlah selanjutnya bagiannya Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan bersaudara. Haleluya. Terima kasih atas kesaksian pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat. Tetap semangat di dalam Tuhan, terus melekat kepada Tuhan, apapun kondisinya, tetap melekat saja kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita percaya ketika kita tetap melekat, tetap menyembah Tuhan, Tuhan sedang mengerjakan hal yang kita nggak pernah pikirkan, kita nggak pernah bayangkan ya. Dan pagi hari ini Tuhan siap sedia buat semuanya. Amin. Mari tetap memuji Tuhan, mari tetap menyembah Tuhan. Kita mulaikan satu pujian ini, dan biarlah setiap pujian ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Perlindunganku, engkau yang selalu
perkara yang kami tahu, rancangan-Mu atas hidup kami tidak pernah gagal. Dan kami percaya janji-Mu pasti ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan dengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan, pengurapan turun atas hamba-Mu. Sebentar kami menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Urapan Allah turun atas kehidupan hamba-Mu. Hikmat yang dari surga menguasai hamba-Mu, sehingga setiap kata demi kata firman Allah yang diucapkan, kebenaran firman-Mu itulah Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kurang kencang Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Itu mana semangatnya? Selamat pagi. Oh. Sekali lagi, selamat pagi. Selamat pagi. Semua katakan semangat. Semangat. Oke, semua katakan salam sehat, tetap semangat. 1, 2, 3. Salam sehat, tetap semangat. Semua katakan amin. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semua pagi hari ini. Saya Luki Arfian, Gembala Sidang GPI Rehoboth Surabaya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan firman Bapak Ibu Saudara, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala dan untuk jemaat yang sudah memberikan kesempatan kami berdua untuk boleh melayani di tempat ini. Ini suatu kehormatan buat kami. Saya bersama dengan Regi. Regi adalah salah satu diaken dan pelayan singer di gereja kami, Bapak Ibu Saudara. Regi punya masa lalu yang gelap, Bapak Ibu Saudara, tapi dia diangkat sama Tuhan. Sekarang bisa melayani Tuhan. Itulah Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu bisa pakai semua orang. Bahkan yang dunia ini anggap orang itu tidak berharga, bisa diangkat Tuhan, bisa dipromosikan Tuhan jadi alat kemuliaan. Yes. Yang percaya katakan amin. Doa saya Bapak Ibu Saudara, semua jemaat di tempat ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Doa saya Bapak Ibu Saudara, semua yang hadir pagi hari ini semuanya sehat-sehat saja. Amin. Dan doa saya pagi ini semua yang hadir semuanya makin banyak uangnya. Amin. Yang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau lebih kencang uang tambah banyak Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memberkati kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Judul khotbah hari ini adalah 3 karakter anak Tuhan. Ya, mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes 12. Yang sudah dapat Yohanes 12, katakan amin. Oke, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Kita akan belajar firman Tuhan siang hari ini dari peristiwa 6 hari sebelum Paskah. Ya, minggu depan kita merayakan Paskah, dan hari ini kita belajar dari peristiwa 6 hari sebelum Paskah. Perhatikan kita Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara berkata demikian. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, maksudnya untuk dia itu untuk Yesus Bapak Saudara, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah siapa Bapak Saudara? Lazarus. Nah, kita berhenti sebentar di situ Bapak Saudara. Ada 2 nama yang disebut di sini Bapak Saudara. Yang pertama adalah Lazarus yang pernah dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lazarus yang pernah mengalami mujizat dari Tuhan Yesus Bapak Saudara. Dan disebutkan juga dengan Marta yang melayani. Kira-kira Marta melayani apa Bapak Ibu Saudara? Melayani apa? Melayani di bidang konsumsi makanan. Ingat Bapak Saudara, dalam kisah sebelumnya ketika Tuhan Yesus datang ke Betania ke rumah Maria dan Marta, Maria mendengarkan Tuhan Yesus dibawakan Yesus, Marta sedang menyiapkan makanan. Ya, jadi begini. Marta itu kira-kira punya talenta masak Bapak Ibu Saudara. Nah, hari itu dia ambil tanggung jawab untuk yang menyediakan konsumsi, ya betul-betul. Ada Lazarus, ada Marta. Nah, kalau Bapak Saudara sekarang Bapak Saudara buka Matius 26 ayat 6. Kita akan tahu siapa pemilik rumah itu, ya. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Coba dibaca Bapak Saudara, Matius 26 ayat 6 berbunyi apa? Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta. Nah, kita dapat nama. Ternyata hari itu yang bikin perjamuan adalah Simon si Kusta. Ya, jadi ada 3 nama. Siapa tadi Bapak? Lazarus, Marta, dan Simon si Kusta. Lalu baca berikutnya ayat yang berikutnya ayat 3. Yohanes 12 ayat 3 di bawahnya Bapak Saudara. Kembali lagi ke Yohanes 12 ya.
Oke, yang sudah dapat katakan amin? Amin. Oke. Maka Maria, nah satu lagi nama di situ Bapak Saudara, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, perhatikan, murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekalnya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu, jadi harum rumahnya Bapak Saudara. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang apa, Bapak Saudara? Pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selain ada pada kamu, tetapi orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yang percaya dengan firman Tuhan katakan amin. Nah, selain nama 3 tadi yang saya sebut, ternyata juga ada 2 nama lagi, yaitu Maria dan Yudas Iskariot. Ada 5 nama disebutkan di situ, Bapak. Jadi gini kira-kira, Bapak. Perjamuan itu diadakan untuk Yesus, spesial untuk Yesus dan murid-murid Yesus di rumahnya siapa, Bapak? Simon si kusta. Nah, ada juga di situ Lazarus yang pernah mendapat mukjizat dibangkitkan dari kematian, ikut makan bersama dengan Yesus. Lalu ada Marta yang melayani konsumsi. Lalu ada Maria yang tiba-tiba nyelonong dan mempersembahkan minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Murni itu pasti mahal. Dan murni mahal harganya. Jadi Simon si kusta ini mengundang karena tinggalnya di Betania dan keluarga Lazarus ini juga tinggal di Betania, maka kemungkinan mereka saling kenal, lalu Simon mengundang mereka untuk hadir bersama-sama makan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, dan perhatikan, keluarga Lazarus, Maria dan Marta ini adalah keluarga favorit Tuhan Yesus, keluarga yang dikasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering ke rumah mereka, dan sering mampir ketika kalau lewat Betania. Itu ada di Yohanes 11 ayat 5. Nah, kita akan belajar sama-sama karakter dari orang-orang yang ada bersama dengan Tuhan Yesus saat itu, yang ada di sekitar Tuhan Yesus saat itu. Yang pertama, tampilkan multimedia, bisa? Oke. Nah, yang pertama Bapak sebelumnya. Nah, oke. Kita belajar dari Simon si kusta dan Lazarus. Kita belajar apa dari mereka? Bapak? Kita akan belajar mengucap syukur. Ya, Bapak, mengucap syukur. Jadi perhatikan. Disebut Simon si kusta untuk membedakan dengan Simon-Simon yang lain. Saya percaya Bapak sudah tahu ada nama Simon hari itu ya. Simon Petrus, ada Simon ini dan Simon itu. Nah, yang disebutkan di sini adalah Simon si kusta. Tentu saja ketika dia ada di situ mengadakan perjamuan di situ, kustanya sudah sembuh. Yang menyembuhkan siapa, Bapak Saudara? Yang menyembuhkan Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Karena kalau dia masih sakit kusta di situ, tidak mungkin dia ada di situ. Betul? Karena orang kusta hari itu dikucilkan sama lingkungan, betul ya? Dan kalaupun hari itu dia sakit kusta, ada Tuhan Yesus di situ, ngapain nggak disembuhkan Tuhan Yesus? Betul kan? Pasti disembuhkan Tuhan Yesus. Jadi gini, Simon si kusta disebut kusta karena dulu memang sakit kusta dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, sebagai rasa syukurnya, sebagai rasa terima kasihnya, dia buat perjamuan untuk Tuhan Yesus. Betul Bapak? Nah, itu Simon si kusta. Nah, sekarang perhatikan Lazarus. Lazarus itu Bapak Saudara juga mengalami hal yang sama. Alkitab berkata dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dulu dia sempat mati, Bapak Saudara. Betul ya, Bapak? Saya percaya Bapak Saudara pernah baca kisah itu. Lalu Yesus membangkitkan dia. Jadi perhatikan, dari kematian dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Dan Bapak Saudara, ketika dia dapat undangan dari Simon si kusta, aku mau buat pesta untuk guru, aku mau buat pesta untuk Tuhan Yesus. Lalu dia dengan semangat, dia bilang, oke, aku bisa, aku mau ikut, aku pasti ikut di situ. Betul, betul, Bapak. Pak, itu kira-kira begitu ya, Bapak. Mungkin tidak disebutkan di Alkitab, tapi saya coba bayangkan mungkin gitu. Mungkin Lazarus hari itu ada kegiatan yang lain, tapi begitu dia dengar undangan akan makan bersama dengan Tuhan Yesus, langsung tinggalkan semua kegiatannya demi untuk ketemu Tuhan Yesus dan bisa makan dengan Tuhan Yesus. Makan semeja dengan Tuhan Yesus itu adalah lambang penghormatan. Berarti kan? Kalau Bapak sudah diundang sama orang itu pasti menghormati Bapak itu sudah. Yes. Betul ya? Kalau Lazarus datang ke pesta itu, berarti Lazarus itu sedang menghormati Tuhan Yesus. Buat Lazarus Bapak bisa makan semeja dengan Tuhan Yesus, itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Betul? Bayangkan kalau Bapak hari ini diundang sama Pak Jokowi, terus ditinggal semua kegiatan Bapak Ibu Saudara. Betul? Ayo kita makan siang, yang undang sama Pak Jokowi, tinggal semua Bapak Saudara.
demi bisa ikut makan bersama dengan Jokowi. Sama dengan Lazarus. Begitu dia dapat undangan itu, dia datang. Dia tinggalkan semua kegiatannya supaya bisa makan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia menunjukkan cintanya, dia menunjukkan rasa terima kasihnya karena sudah dapat mujizat dari Tuhan dengan makan bersama dengan Tuhan Yesus. Lihat, Simon si Kusta dan Lazarus itu adalah orang yang pernah mengalami kebaikan Tuhan. Betul tidak? Pernah mengalami mujizat dari Tuhan dan dia ingat kebaikan Tuhan. Lalu memiliki hati yang bisa berterima kasih sama Tuhan. Itu lambang Lazarus dan Simon si Kusta. Dari mereka berdua kita belajar bahwa anak Tuhan itu harus punya karakter ingat kebaikan Tuhan dan bisa bersyukur atau bisa berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Dan itu karakter anak Tuhan itu selalu ditandai ini, selalu bisa bersyukur. Setuju? Anak Tuhan itu karakternya bukan orang yang suka ngomel, bukan orang yang suka mengeluh, tapi orang yang bisa bersyukur, bisa berterima kasih sama Tuhan. Dan yang ada di pikirannya itu kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Mereka tadi bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Pak Andreas tadi ketika datang bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya percaya WL tadi juga berbicara tentang kebaikan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian, betul? Orang Tuhan itu mulutnya penuh dengan pujian, Yes. betul? Karena apa? Karena sudah mengalami kebaikan Tuhan, betul? Dan karena dia percaya rencana Tuhan bagi dia itu indah. Tuhan itu tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, hidup berkelimpahan diberkati Tuhan. Amin. Mau jadi mulut kita itu selalu mengucap syukur penuh dengan pujian. Itu namanya anak Tuhan. Anak Tuhan itu selalu ditandai dengan dia bisa bersyukur, Bapak Ibu. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah disembuhkan sama Tuhan? Pernah? Berapa banyak Bapak Ibu yang merasakan berkat dari Tuhan itu luar biasa dalam hidup? Berapa banyak Bapak Ibu yang sudah mengalami mujizat dari Tuhan? Entah mujizat dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam gereja ini Bapak Ibu penuh dengan mujizat. Saya dengar tadi kisahnya dari Pak Andreas, wah luar biasa di mana gereja ini bisa berdiri. Tentu semua ini karena Tuhan. Amin. Kalau Pak Andreas sendiri nggak mungkin bisa ya Pak ya. Jemaat sendiri nggak mungkin bisa, tapi caranya Tuhan itu luar biasa. Loh, masalah itu ada, tapi solusi dari Tuhan justru selalu ada. Yes. Loh, kalau masalahnya datang 10, solusi dari Tuhan itu bisa 20. Dari orang-orang yang tidak kita kenal Tuhan sudah bisa kirim bukan buat kita. Kita perhatikan apa yang terjadi dalam hidup kita itu harus yang kita simpan dalam hidup kita. Yang disimpan dari pikiran itu kebaikan Tuhan, yang disimpan di hati itu kebaikan Tuhan. Jangan sampah-sampah itu disimpan Bapak. Kalau Bapak Ibu sudah nyimpan sampah, yang keluar pasti sampah. Belum? Input sampah, outputnya pasti sampah. Simpan kebaikan Tuhan, yang keluar nanti pasti ucapan syukur. Amin. Simpan kebaikan Tuhan, simpan mujizat, simpan kesaksian dari Tuhan. Nanti yang keluar itu pasti puji-pujian sama Tuhan. Yes. Jadi kalau Bapak Ibu dalam masalah apa-apa, tiba-tiba terjadi masalah, Bapak Ibu ingat, oh iya, Tuhan dulu pernah buat mujizat buat aku. Buat apa ya untuk aku? Tuhan itu kan nggak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kemarin Tuhan tolong, hari ini pasti Tuhan tolong. Yes. Terus Tuhan pasti tolong. Betul? Masalahnya Bapak Ibu, kadang-kadang kita merasa khawatir, kadang-kadang kita merasa takut. Apa iya Tuhan akan tolong kita? Mungkin Bapak Ibu Tuhan akan tetap tolong. Tuhan tetap tolong. Kalau kita percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kalau kita tidak ragu sama Tuhan, betul? Karena kita kata orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati dia, betul kan? Tapi orang yang mengandalkan kekuatannya atau mengandalkan orang lain, maka ada butuh dalam hidupnya, betul? Selama kita mengandalkan Tuhan, percaya sama Tuhan, percaya Bapak Ibu, pasti diberkati sama Tuhan. Mungkin ngepas waktunya, tapi nggak pernah kekurangan. Yes. Mungkin pas waktunya, tapi nggak pernah telat, Bapak Ibu. Yes. Kadang-kadang kita deg-degan Bapak Ibu, sudah, aduh Tuhan, deg-degan ya. Tapi pas terus Bapak Ibu. Bahkan yang menurut manusia telat, itu buat Tuhan nggak telat. Waktu Lazarus mati, menurut manusia itu telat Bapak Ibu. Aduh, guru coba engkau datang lebih awal, pasti Lazarus nggak mati. Tapi perhatikan, Tuhan sepertinya sengaja menunda untuk membuat mujizat, betul kan? Dan menunjukkan dia berkuasa atas maut. Orang yang mati bisa dibangkitkan sama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu nggak pernah telat Bapak Ibu. Terus gini Bapak Ibu. Loh Pak, tapi sekarang ini Pak, hidupku ini masih ada persoalan. Bagaimana aku bisa mengucap syukur? Ya Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu yang percaya Roma 8 ayat 28 yang mengatakan ini, bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu yang bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Berapa banyak bapak percaya bahwa Tuhan itu bisa turun dalam segala perkara. Perhatikan dalam segala perkara. Artinya gini, dalam perkara enak ataupun perkara tidak enak. Betul? Tuhan itu bisa merubah keadaan itu jadi kebaikan buat kita. Masalah apapun itu bisa dirubah Tuhan mendatangkan kebaikan buat kita. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, betul? Kalau kita tidak mau, betul ya, kalau kita tidak mengeluh sama Tuhan, kalau kita mengeluh sih tidak apa ya, tapi untuk nemen-nemen gitu, jangan sampai membuat kita tidak percaya. Maksudnya gitu, kalau kita Tuhan kok berat ya Tuhan tolong aku, itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Curhat lagi, curhat sama Tuhan itu tidak apa-apa, lebih baik curhat sama Tuhan daripada curhat sama manusia, betul? Tapi kan Tuhan, yang penting kita mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu percaya Roma 8 ayat 28, Bapak Ibu Saudara harus percaya Efesus 5 ayat 20. Pak, Efesus 5 ayat 20 apa bunyinya Pak? Gini, bunyinya ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Perhatikan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Perhatikan. Kalau Bapak sudah percaya Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita, ya jangan lupa Efesus 5 ayat 2, 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa, senantiasa atas segala sesuatu. Senantiasa itu apa Bapak Ustaz? Selalu, jangan sampai lupa, betul kan? Atas segala sesuatu. Apa artinya Bapak Ustaz? Mau keadaan enak mengucap syukur, betul? Dalam keadaan tidak enak juga harus mengucap syukur, betul? Bapak sudah bisa pegang Roma 8 ayat 28. Aku percaya Tuhan akan semacam mendatangkan kebaikan buat aku. Tapi Bapak sudah pernah mengucap syukur dalam segala perkara. Tidak bisa Bapak. Kalau Bapak sudah percaya Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat Bapak, Bapak sudah harus belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu. Dompetnya tebal bersyukur, dompetnya tipis, temenan lah. Lihat. Selalu dan dalam segala sesuatu. Berarti ya, bahkan dalam waktu kita dalam persoalan, Tuhan belum menyatakan karyanya, kita harus tetap bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku tahu Tuhan sedang bekerja. Aku tahu Tuhan sedang menyiapkan yang baik buat aku. Halo? Kalau kita pas senang kita muji Tuhan, pas susah kita ngomong sama Tuhan juga tidak baik, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan anak yang baik, betul ya? Kalau anak kita Bapak Ibu bilang kita, oh Bapak aku baik, pas dikai duit kau. Terus pas kita nggak kasih uang sana, kita kata Bapak aku lu jahat, gimana itu betul? Harusnya kita anak Tuhan itu karakternya bisa mengucap syukur dalam setiap perkara. Justru waktu Bapak bisa bersyukur dalam segala sesuatu, itu akan membuat Tuhan lihat kita dan Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Perhatikan, mengucap syukur itu korban. Yes. Mengucap syukur itu menunjukkan kita menghormati Tuhan. Namanya korban sakit enggak Bapak Ibu? Sakit. Namanya korban ada yang dimatikan enggak Bapak? Ada. Waktu kita mengucap syukur, kita sedang mematikan egois kita. Kita sedang mematikan keluh kesah kita sedang mematikan ngomel-ngomel kita untuk menghormati Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, karakter Tuhan adalah orang yang bisa mengucap syukur. Yang pertama katakan amin. Yang kedua, kita belajar sama multimedia berikutnya. Yang kedua Bapak Saudara disebutkan di situ Marta. Apa yang bisa kita pelajari dari Marta? Marta itu melayani. Ya Bapak perhatikan. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Ya perhatikan Bapak. Marta itu Bapak Saudara. Pelayanannya itu tidak spektakuler. Dia tidak khotbah. Dia tidak doakan orang sakit jadi sembuh. Dia tidak menginjil ke sana kemari. Marta melayani dengan sederhana. Dia bisa masak, maka dia melayani dengan masakan. Dengan talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dia melayani Tuhan. Isone apa? Masak. Ya wis. Masak itu dibuat Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kelemahan anak Tuhan, orang Kristen,
itu suka membandingkan talenta dengan orang lain. Pikir ya, kalau orang yang di mimbar itu talentanya banyak, bagus. Kalau dia cuma bisa masak, itu bukan talenta. Aduh, talenta aku cilik, Tuhan kok kasih aku cuma kecil ya. Dari dulu, orang itu kok bisa dipakai Tuhan, bisa khotbah, bisa WA, bisa nyanyi. Orang itu kayak hebatnya ya. Terus kita melihat talenta kita itu jadi kita minder. Aduh, aku bisa apa? Terus disimpan di tanah. Perhatikan, kalau kita ngomong gini, kalau ada orang dikasih talenta satu dan disimpan di tanah, tidak dikembangkan, pemiliknya yang ngasih talenta itu tegur dia, marah sama dia, betul kan? Lalu talenta yang cuma satu, talenta ke situ loh, diambil dikasihkan pada yang banyak, yang bisa diserai tanggung jawab, yang dikasih banyak tapi dikembangkan, justru dikasihkan sama yang banyak. Yang sudah dapat satu diambil sama Tuhan. Kalau betul baca, yang dapat satu malah diusir keluar dari rumahnya. Berarti kan, tidak ada anak Tuhan, tidak ada orang Kristen yang tidak punya talenta. Setuju? Paling enggak satu. Mau sederhana, mau tinggi, mau bagus talenta itu, tapi semua orang Kristen bisa melayani Tuhan. Pelayanan itu nggak cuma di mimbar. Pelayanan bisa di mana saja. Marta melayani di mana? Di mimbar? Enggak. Marta melayani di mana? Di meja makan. Dan itu penting loh Bapak Ibu. Coba kalau hari itu Marta marah, terus bilang, kapok aku, semua orang nggak makan hari itu. Semua orang nggak makan. Cilik tapi penting Bapak Ibu. Lihat, orang itu kalau sudah ditaruhkan di satu tempat, sesederhana pun talentanya, itu penting buat tempat itu. Bapak Ibu sudah di tempat ini yang punya talenta, sederhana pun, sesederhana apapun talenta itu, lakukan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu sudah bisa dipercaya Tuhan apa? Lakukan sesuatu di tempat ini. Kasih yang terbaik di tempat ini. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kenapa si anak Tuhan itu kok tidak mau melayani Tuhan? Tadi sudah saya sampaikan Bapak. Karena dia merasa yang orang lain itu lebih hebat dari dia, talentanya lebih bagus. Dan itu salah Bapak Ibu. Talenta itu bukan tentang bagus-bagusan, tapi tentang kepercayaan Tuhan. Yes. Kalau sudah dipercayai, ya kembangkan. Amin. Karena orang lain belum tentu dikasih talenta itu. Mungkin tempat ini ada ibu yang dikasih talenta masak, saya nggak dikasih Pak. Kalau saya maksa masak, ya kalau masakannya betul kan? Ibu lebih jago, betul kan? Kita sama di hadapan Tuhan. Betul baca apa yang Bapak sudah bisa lakukan paling sederhana sekalipun, lakukan buat Tuhan. Amin. Jangan disimpan. Disimpan, malah itu nggak baik buat kita. Malah nggak diberkati, malah nggak dikembang-kembangkan, betul kan? Yang 5 Bapak Ibu dikembangkan, ditambah lagi sama Tuhan. Makanya jangan heran kalau orang rajin melayani Tuhan, kok tambah hebat Tuhan itu? Ya karena dia pakai talentanya. Betul? Yang kedua, kenapa sih orang itu kok nggak mau melayani Tuhan? Karena iri atau karena minder. Ini orang iri Bapak Ibu Saudara. Mau dibaca dari depan iri, dibaca dari belakang juga iri. Mendingan tak usah wis. Sama kan kayak hamba yang dapat 5 Tuhan dan 1 talenta itu iri kan yang satu itu. Engkau ngasih yang lain banyak, aku cuma dikasih 1. Ya malas buat aku kembangkan. Oh enggak bisa, jangan iri. Kita semua punya nilai sendiri dalam hidup kita. Talenta itu mahal loh Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ini yang paling penting. Kenapa orang Kristen tidak melayani? Karena dia tidak tahu bahwa melayani Tuhan itu suatu kehormatan. Benar Bapak? Kalau kita sadar kita bisa melayani Tuhan itu kehormatan bagi kita. Kita pasti melayani Tuhan. Amin. Dengan apapun itu Bapak. Tidak harus di mimbar Bapak Ibu. Betul? Tapi apapun yang Tuhan taruh dalam hidup Bapak Ibu, pakailah untuk melayani Tuhan. Pakailah untuk kerajaan Tuhan. Pak, aku cuma bisa gini Pak. Ya apa Pak? Lakukan buat Tuhan. Pak, aku cuma bisa gini untuk gereja. Lakukan buat Tuhan. Lakukan buat Tuhan. Nanti akan Tuhan kembangkan. Tadi ada yang bersaksi atau siapa ya? Atau ada yang bilang ini, kalau ready ya, kalau kita lakukan bagian yang kecil dengan setia, Tuhan akan tambah banyak dalam hidup kita, tambahkan yang besar dalam hidup kita. Betul? Tuhan percaya yang kecil tadi kelihatan, Tuhan percayakan yang besar. Yes. Sama dengan gereja ini. Kalau dipercayakan kecil sama Tuhan, lakukan dengan setia, dengan sebaik-baiknya. Nanti kan Tuhan tambahkan. Amin. Demikian juga dengan jemaat. Bapak Ibu tahu nggak? Kata antusias, ya. Kalau Bapak Ibu sudah merasa pelayanan itu kehormatan, apapun bentuk pelayanan itu, maka Bapak Ibu akan lakukan dengan antusias. Yes.
Betul. Antusias itu Bapak Saudara, dalam bahasa aslinya adalah entheos. Entheos itu punya pengertian Tuhan di dalamku. Antusias itu artinya Tuhan di dalamku. Jadi gini, artinya apa? Kalau Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Saudara, kita begitu dengar, hei, ini loh ada pekerjaan Tuhan, kita pasti menanggapinya dengan antusias. Ayo, kita lakukan sesuatu buat Tuhan. Siap. Betul? Gembala bilang ini, ayo kita melayani Tuhan. Siap. Ayo layani Tuhan sama-sama. Kita bersemangat. Siap. Wah itu Bapak Saudara, itu namanya anak Tuhan. Anak Tuhan itu pasti suka melayani Tuhan. Yes. Roh Kudus dalam hidupnya pasti mendorong dia untuk melayani Tuhan. Pasti dia kan. Kalau ada Roh Kudus dalam hidupnya, pasti dia antusias melayani Tuhan. Apapun itu, Regi Bapak Saudara, dia dapat khotbah di gereja, tapi dia pakai Tuhan di tempat lain. Dia dapat khotbah, tapi dia bisa melayani di tempat lain. Saya percaya Bapak Saudara juga demikian. Mungkin tidak bisa khotbah, tapi bisa lakukan doa di tempat itu. Bisa doa. Apalagi kayak Marta, masak. Sederhana Bapak Saudara, tapi itu penting. Amin. Jadi Bapak Saudara, terlibatlah dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Jangan cuek, jangan diem aja, antusias di tempat ini. Amin. 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 Antusias. Berarti yang dalam Markus 10:25, Tuhan Yesus bilang ini, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi Bapak Saudara, kalau Tuhan yang kita sembah itu karakternya melayani, maka kita anak-anaknya pasti juga suka melayani. Amin. Jadi Bapak bisa lihat orang-orang yang di depan mimbar itu jangan lihat dia artis, tapi lihatkan itu sesama pelayan Tuhan. Yes. Dia tempatnya di situ, aku tempatnya mungkin di situ, tempat lain, tapi sama berharganya di mata Tuhan. Amin. 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 Setuju Bapak Saudara? Amin. Oke, kita coba ingat lagi. Dari Lazarus dan dari Simon si Kusta kita belajar anak Tuhan itu mengucap syukur. Yang kedua dari Marta, anak Tuhan itu karakternya pasti suka melayani. Yang ketiga dari Maria. Ya, perhatikan. Maria, dari Maria kita belajar memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik itu adalah sifat anak Tuhan. Memberi yang terbaik itu sifat penyembah Tuhan. Amin. Perhatikan. Ada orang bilang gini, menyembah Tuhan itu pasti di gereja. Tidak, Bapak Saudara. Semua hal yang kita lakukan seperti untuk Tuhan itu penyembahan. Yes. Jadi kalau Bapak Saudara bekerja dengan antusias, bekerja dengan memberi yang terbaik, seperti untuk Tuhan, bukan untuk orang lain, itu juga penyembahan. Di keluarga Bapak Saudara melakukan yang terbaik untuk pasangan, untuk anak-anak, seperti untuk Tuhan, itu juga penyembahan. Yes. Jadi tidak ada dunia rohani dan jasmani itu Bapak Saudara. Yang ada itu semua penyembah. Kita menyembah Tuhan dimanapun. Dalam kehidupan kita juga bisa menyembah Tuhan. Nggak harus di gereja. Nggak harus memuji, nggak harus puji-pujian dan penyembahan. Bukan itu, walaupun itu juga penyembahan. Tapi dimanapun kita berada, setiap kali kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, itu adalah penyembahan kita. Yes. Kenapa Bapak bisa nggak pernah bilang Tuhan, hari ini aku mau bekerja dengan sebaik-baiknya, nggak peduli apa kata orang, dan aku persembahkan hari ini untuk Engkau. Lihatkan Bapak Saudara, pekerjaan Bapak Saudara pasti kasih yang terbaik. Yes. Nggak akan korupsi waktu, nggak akan buang-buang waktu, nggak akan lakukan hal yang salah di hadapan Tuhan. Ini buat Tuhan, ini buat Tuhan, pasti yang kasih yang terbaik buat Tuhan. Lek kasih yang terbaik buat Tuhan. Bos Bapak Saudara akan lihat, lain dia pegawai itu ya, lain dia karyawanku ini. Yang lain malas-malasan ini lu rajin. Pasti ada promosi dong. Pasti Tuhan pakai dia untuk promosikan Bapak Ibu Saudara. Walaupun promosi itu bukan di tangan manusia, tapi di tangan Tuhan. Betul ya? Yes. Promosi di tangan Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai manusia untuk promosikan Bapak Ibu Saudara. Yang setuju katakan? Oke, perhatikan. Maria ini. Maka Maria mengambil setengah kaki minyak narwastu murni yang mahal katanya. Murni loh Bapak Ibu Saudara. Dan mahal. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh ruang tubuh. Bapak perhatikan. Waktu mereka lagi makan, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Maria nyelonong, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada yang nyuruh, Bapak Ibu Saudara. Maria nyelonong, lalu pecahin minyak wanginya, Bapak Ibu Saudara. Lalu dituang di kakinya Tuhan Yesus, lalu diseka dengan rambutnya. Wah, Bapak Ibu Saudara.
Itu namanya bentuk penyembahan, Bapak Ibu Saudara. Murni loh Bapak Ibu Saudara, luaran. dan gini, minyaknya itu harganya berapa Bapak Ibu Saudara? 300 dinar. 300 dinar itu gambaran upah orang kerja 1 tahun. Di Jombang berapa satu bulan? UMR-nya berapa? 2 juta? 2 juta 500. Anggaplah 2.500.000 ya. Kali 1 tahun. Berapa? 30 juta. Regane parfum yang murni kok Bapak Ibu, 30 juta. Parfumnya Bapak Ibu berapa harga? 20.000. Parfum dulu Bapak Ibu Saudara, tukuin nang Alfamart. Tapi itu mahal Bapak Ibu Saudara. Ini murni Bapak Ibu Saudara. Ini murni dan mahal. Ini gambaran apa? Gambaran kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Parfum di situ itu adalah modal seorang wanita zaman itu untuk menikah. Itu ditabung lama Bapak Ibu Saudara untuk nanti modalnya nikah. Itu investasinya dia bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara. Bayangkan kalau Maria harus 1 tahun kerja, upahnya itu nggak diberikan apa-apa, baru bisa beli parfum itu. Upahnya itu nggak buat makan, nggak buat jalan-jalan, nggak buat beli pulsa, nggak buat hangout kemana-mana, nggak makan di luar. Baru dia bisa beli parfum itu selama 1 tahun. Nah kan dia pasti ada pengeluaran kalau Bapak Ibu Saudara. Ya pengeluaran untuk rumah tangga, untuk keluarganya, ada uang disimpan pelan-pelan, dapat uang kira-kira 30 juta, diberikan parfum Bapak Saudara. Begitu diberikan parfum, ada Tuhanus dan dia mikir gini, wah ini kesempatan buat aku ngasih yang terbaik buat Tuhan. Kapan lagi aku ketemu? Mumpung Tuhan Yesus ada di tempat ini, aku kasih yang terbaik. Dia coba lihat di kamarnya Bapak, apa yang terbaik di kamarku? Tidak ada. Ada satu, parfum. Ini yang mahal, tapi ini modal untuk nikah. Dia mulai banding-bandingkan, tapi ini buat Tuhan Yesus, tapi ini gimana? Lalu Bapak Yesus, tak pikir panjang, diambil Bapak Yesus, langsung lari, dipecahin di kaki Tuhan Yesus. Tidak cuma itu, dilap dengan rambutnya. Apa Bapak Yesus sudah? Zaman itu Bapak Yesus, kalau perempuan kelihatan rambutnya, itu bisa diperkirakan orang, bisa dianggap dia bukan wanita yang tak hormat. Tapi dia tidak peduli Bapak Ibu Saudara. Dia buka, mungkin dia pakai kerudung Bapak Ibu Saudara. Waktu zaman itu kan orang pakai kerudung, lalu dilapkan di kakinya Tuhan Yesus. Aduh Bapak Saudara, Bapak Saudara bisa lihat pengorbanannya Maria. Ini bukan sekedar orang kasih parfum, tapi ini berbicara tentang hidup yang dipersembahkan buat Tuhan Yesus. Bapak Saudara ingat ketika kisah lain ketika Tuhan Yesus datang ke rumah mereka, Marta masak dan perhatikan Maria langsung duduk di bawah kaki Yesus, betul? Dengerin Yesus, betul kan? Ini juga begitu ada pesta itu dia langsung lari dan kepingin dekat-dekat dengan kaki Yesus. Ini Maria Bapak, orang yang suka dekat dengan Tuhan Yesus. Ini gambaran seorang anak Tuhan itu harusnya suka duduk dekat dengan kaki Yesus, dekat kaki Yesus. Kalau sudah dekat dengan kaki Yesus, dia pasti berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara dekati Tuhan, tapi nggak pernah ingin dekat dengan kaki Tuhan. Nggak ada kerinduan. Tuhan, hari ini aku pengen dengar firman sungguh-sungguh, aku pengen nyoba Tuhan sungguh-sungguh. Kadang kita nggak punya waktu itu. Kadang-kadang kita bilang begini, Pak, kok aku sekarang nggak pernah dengar Tuhan bicara sama aku ya? Menurut Bapak Tuhan masih berbicara? Masih. Betul? Coba bayangin gini. Ada orang tua, ada anak. Orang tuanya sibuk kerja, anaknya sibuk sekolah, sibuk les. Betul? Terus mereka nggak punya waktu untuk ketemuan, untuk berbicara. Jadi gimana caranya mereka bicara? Bagaimana caranya mereka bisa saling dengar dan berbicara? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Dua-duanya harus meluangkan waktunya. Betul kan? Nah, dua-dua sibuk ya pernah, ya nggak mungkin saling dengar. Betul kan? Bagaimana dengan Tuhan berbicara? Tuhan berbicara. Terus kita bilang ini, Tuhan, kok aku nggak pernah dengar kau berbicara? Tuhan bilang gini,
Bukan aku nggak pernah berpisah, tapi kamu yang nggak pernah punya waktu buat aku. Kamu sibuk, padahal aku datangi kamu setiap pagi. Aku kasih kamu kebaikanku setiap pagi. Aku lindungi kamu setiap hari. Aku berkati kamu setiap hari. Kamu tidak kekurangan. Bukan aku yang tidak pernah ngomong, tapi kamu tidak punya waktu. Bagaimana caranya supaya kita dengar suara Tuhan? Ya punya waktu buat Tuhan. Punya waktu renungan. Punya waktu ibadah. Kalau ibadah lakukan yang terbaik. Betul Pak Ustaz? Memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan diam aja, jangan pasif, tapi tunjukkan rasa cinta kita sama Tuhan lewat pujian dan penyembah. Itu baru kita bisa dengar suara Tuhan. Nah kita sibuk Bapak Ibu, ya tidak mungkin dengar suara Tuhan. Ya? Makanya sediakan waktu buat Tuhan. Bukan luangkan waktu itu artinya sisa-sisa, tapi sediakan waktu buat Tuhan. 24 jam waktu yang kita punya buat Tuhan berapa? Betul? Dan kan, Maria Bapak Ibu, begitu dapat kesempatan ketemu Tuhan, langsung dekat dengan kaki Tuhan, langsung berikan yang terbaik buat Tuhan, mempersembahkan hidupnya buat Tuhan, mempersembahkan waktunya buat Tuhan. Nah Bapak Ibu, dan perhatikan, waktu dia kasih yang terbaik buat Tuhan, ada yang julid. Tahu julid Bapak Ibu? Nggak tahu? Julid itu judes lidah. Judes lidah. Waktu kasih yang terbaik, parfumnya dipecahkan buat Tuhan. Yudas Iskariot, perhatian, Yudas Iskariot ngomong gini, eman-eman ya, parfum gitu dipecah-pecahin, ya. Kan mending dijual, uangnya dibuat yang miskin, betul kan? Padahal maksudnya bukan gitu, maksudnya kalau dijual kasih uang, kan kamu dikasihkan dia, bisa dipakai sama dia. Kan perhatikan Bapak Ustaz. Saya ngomongin murid Tuhan Yesus, bukan orang lain. Itu parfumnya siapa? Parfumnya siapa Bapak Ustaz? Maria. Mau dipecah mau kek? Loh, mau dibuang kek? Terserah. Maria. Sing tuku duitnya siapa? Duitnya Yudas? Enggak. Duitnya siapa? Duitnya Maria. Betul. Sing tuku Maria, parfum bagus Maria mau dipecahkan buat Tuhan Yesus terserah. Dan lagi pula dipecahkan buat siapa? Buat gurunya Yudas Iskariot. Terus buat Tuhan Yesus. Tapi kok julid dia Bapak Ibu Saudara? Perhatikan Bapak Saudara. Tak perhatikan, kalau Bapak Ibu Saudara ngasih yang terbaik buat Tuhan, suka dekat dengan Tuhan, pasti ada orang yang nggak suka. Kan? Pasti ada yang ngomentari Bapak Ibu Saudara. Buat apa kayak gitu? Loh, pasti ada yang sirik dengan Bapak Ibu Saudara. Tapi gak usah didengerin. Itu mau-maumu sendiri, itu hati-hatimu sendiri, dan itu kerinduan-kerinduanmu sendiri, itu cinta-cintamu sendiri buat Tuhan. Gak usah peduli omongan orang, gak usah peduli opini orang, bahkan komentar ngono terserah. Pokok aku melakukan ini buat Tuhan. Aku melakukan ini untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya hidupku berkenan di hadapan Tuhan. Supaya gini, aku berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah baik sama aku. Sekarang aku mau dekat sama Tuhan, hidupku dekat sama Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan. Aku tidak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Itu karakter Maria yang ajarkan buat kita. Karena Tuhan Bapak Ibu harusnya tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Yes. Ayo, hitung-hitungan sama Tuhan, kita kalah dulu Bapak Ibu. Betul tak? Tuhan bilang, ayo hitung-hitungan, ayo, gak apa-apa. Oksigen yang kamu hirup, kita hitung berapa? Betul tak? Tapi kita sering loh hitung-hitungan sama Tuhan Bapak Ibu. Kita pelit sama Tuhan, sering Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh kasih gini sama orang, kita pelit, aduh Tuhan, eman Tuhan, ojo Tuhan, aku dewi kekurangan, betul kan? Kita sering kayak gitu Bapak. Sama Tuhan itu nggak pernah bisa kasih yang terbaik Bapak. Tapi Maria mengajarkan kita Bapak Ibu, supaya kasih yang terbaik dengan Tuhan, supaya dekat dengan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu? Orang kok, anak Tuhan kok sering khawatir, sudah jamnya, 5 menit lagi Bapak Ibu. 5 menit boleh? Boleh. Atau mau makan siang dulu? 5 menit lagi ya. Terus adu-adu loh Bapak Ibu, saya dari Surabaya Bapak Ibu.
1 jam lebih, 5 menit ya bonusnya. Lanjut ya. Sampai jam 12. Pak, nanti aku sakit mata, aku belum makan, Pak. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara? Orang Kristen itu suka khawatir. Kenapa? Kira-kira? Gini jawabannya. Kenapa orang Kristen suka khawatir, suka takut? Karena dia nggak dekat dengan Tuhan. Coba lihat, ya. Mazmur 62 ayat 2. Mari buka kita baca lalu saya akan segera selesai. Oke. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Oh, sudah saya tulis di depan. Kita baca sama-sama Bapak Saudara dengan suara yang keras ya Bapak. Yuk. Itu yang saya beri warna kuning. Yuk, 1 2 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada dalam keselamatan. Yang percaya katakan Amin. Yang ketiga, hanya dekat Allah saja aku dan tambah dekat, tambah tenang hidupmu. Amin. Betul nggak? Tambah jauh, tambah nggak tenang hidupmu. Makanya Bapak Saudara perhatikan, kalau hidupmu masih khawatir, masih takut dengan persoalan apapun, coba cek, mungkin nggak dekat sama Tuhan. Nggak dekat, pasti tenang hidupmu, pasti damai hidupmu, pasti sukacita hidupmu. Tambah dekat Bapak Saudara, tambah tenang hidupmu. Orang yang melekat dengan pokok anggur, maka itu berbuah, betul? Berbuah, dia bisa berbuah dalam hidupnya. Itu Bapak perhatikan, posisi kita sama Tuhan itu menentukan ketenangan kita. Tambah jauh Bapak dari Tuhan, tambah gak tenang hidupmu. Tambah sering khawatir hidupmu, sering takut hidupmu, cek hidupmu, pasti kamu gak dekat sama Tuhan. Pasti lupa baca Alkitab, pasti gak punya waktu menyembah Tuhan, pasti gak punya waktu memuji dan menyembah Tuhan. Lupa sama kebaikan Tuhan, itu pasti Bapak. Tapi kalau orang Kristen dekat sama Tuhan, ada Bapak tenang, ada Bapak damai sejahtera, ada Bapak sukacita, ada Bapak bisa bersyukur. Bapak almarhum Bapak saya ngajar begini, kalau Papa ini nggak pernah kapok orangnya, dia bilang ini, nasihat ke saya Bapak. Dia bilang ini, karena ada apa-apa Papa serahin Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada apa-apa Papa serahin Tuhan. Nggak ditanggung sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita punya Tuhan yang mau ikut menolong kita Bapak. Kita berkata serahkanlah kepadaku, betul ya? Serahkanlah padamu bebanmu itu. Tuhan sendiri yang bilang, aku bebanmu. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang milih-milih, yang enak kasih aku, yang gak enak kayak bunda. Tapi Tuhan kita itu bilang, kamu punya beban, serahmu aku. Serahmu aku. Aku akan tolong. Amin. Kedekatan kita dengan Tuhan menentukan ketenangan kita. Amin. Amin. Hari ini kalau saya kita baca 3 karakter anak Tuhan. Yang pertama, anak Tuhan itu harus bisa mengucap syukur. Yang kedua, anak Tuhan itu harus bisa melayani. Jelas? Bukan melayani mimbar, tapi melayani dimanapun Tuhan tempatkannya. Yang ketiga, anak Tuhan itu pasti bisa memberikan berkat. Karena dia itu penyembah Tuhan. Amin. Mari tutup kita Bapak Ibu Saudara dengan kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi sungguh-sungguh Bapak, kita nikmati. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini firman sudah disampaikan. Biar 3 karakter itu berada dalam hidup kami Tuhan. Hamba selesai berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus masih bekerja lebih lagi. Roh Kudus akan membantu kami meningkatkan firman Tuhan. Roh Kudus akan membantu kami melakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, jadikan kami semua Tuhan orang-orang yang punya karakter yang baik dalam hidup Tuhan. Kami bisa bersyukur Tuhan, kami bisa melayani pekerjaan-Mu Tuhan, dan kami selalu bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkat untuk Pak Gembala Tuhan, berkat untuk jemaat Tuhan di tempat ini, biar kami semakin hari semakin takut Tuhan. Gereja ini berkenan di hadapan Tuhan. Gereja ini selalu memberikan yang terbaik Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu atas gereja ini, berkat melimpah mujizat-Mu besar untuk gereja ini, karya-Mu besar untuk gereja ini. Bahkan yang terbaik masih akan datang bagi gereja ini. Tuhan sudah siapkan yang baik, Tuhan siapkan yang terbaik untuk gereja ini. Terima kasih Bapak yang baik, tangan-Mu menyertai gereja ini, tangan-Mu menyertai Bapak Gembala Sidang, tangan-Mu menyertai jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak yang baik, segala puji syukur kami hanya bagi-Mu. Sama-sama kita katakan, amin.